Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Z11. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Last Passenger. Film yang disutradarai oleh Omid Nausin ini dirilis pada tanggal 3 Mei 2013. Bagaimana jadinya jika kita terjebak di sebuah kereta yang berjalan terus tanpa henti hingga keluar jalur dari rel kereta? Pasti kita ketakutan, bingung, dan hanya bisa pasrah serasa ajal ada di depan mata. Seperti yang diceritakan di film ini. Jika kalian penasaran bagaimana cerita selengkapnya, yuk simak videonya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah kereta malam yang melaju dengan sangat cepat. Lalu kita diperlihatkan para penumpang yang ada di dalam kereta. Terlihat seorang anak kecil sedang menikmati perjalanan sambil memainkan mainannya. Anak itu bernama Max. Ia menaiki kereta bersama ayahnya yang bernama Lewis. Mereka akan melakukan perjalanan dari London menuju Tonbridge. Mereka menikmati perjalanan sambil memainkan sebuah permainan batu gunting kertas dan bersenda gurau. Tak lama kemudian, Lewis mendapat sebuah telepon. Karena di kereta sangatlah ramai, ia menuju ke ruang kondektur untuk mengangkat telepon. Ternyata, itu adalah telepon dari rumah sakit, bahwa ada pasien yang baru saja mengalami kecelakaan dan membutuhkan pertolongan Lewis. Ya, Lewis adalah seorang dokter. Ketika Lewis sedang menelpon, Max menumpahkan minuman di jaket seorang penumpang wanita. Wanita itu bernama Sarah. Kemudian wanita itu duduk di kursi samping mereka. Mereka bertiga berbincang-bincang dan terlihat Max sangat akrab dengan wanita yang baru saja ia temui, yaitu Sarah. Lalu terlihat sebuah keributan karena ada seorang laki-laki yang ngudut di kereta, padahal hal itu dilarang. Ketika petugas kereta menyuruh untuk mematikan rokoknya, ia malah mengeluarkan sebuah jurus mematikan. Ketika Max bermain dengan mainannya, tak sengaja pintunya terbuka dan ia hampir terjatuh. Tak lama kemudian, kereta berhenti di tempat pemberhentian pertama. Sebagian penumpang turun dari kereta. Lewis belum turun karena belum sampai di tempat pemberhentiannya. Kemudian kita diperlihatkan kondektur yang berjalan mengecek penumpangnya. Tiba-tiba, ia ditarik paksa oleh seseorang, entah itu siapa. Kemudian kereta berhenti di tempat pemberhentian kedua. Di dalam kereta, sudah sangat sepi dan sudah seperti tidak ada orang. Lewis dan Sarah masih belum sampai ke tempat tujuan. Kemudian kereta kembali melaju. Lewis dan Sarah berbincang-bincang sedangkan Max tertidur lelap. Keanehan di kereta mulai terlihat. Tiba-tiba kereta berhenti. Lewis melihat ada seseorang turun dari kereta dengan merangkak dan dengan kondisi kesakitan. Karena melihat seorang kesakitan di luar, Lewis berusaha mencari kondektur untuk memberitahu kondektur agar menghentikan keretanya. Namun ia tidak menemukan kondektur. Lewis pun kembali ke kursinya. Singkat cerita, Lewis sampai di tempat pemberhentiannya. Namun, kereta tidak berhenti. Kereta itu tetap saja melaju. Kemudian Lewis akan menemui masinis, sedangkan Sarah dan Max duduk bersama salah satu penumpang lainnya bernama Ellen di ruang VIP. Lewis masuk ke ruang kondektur untuk berbicara dengan masinis. Masinis menanyakan berapa jumlah penumpang yang tersisa. Kemudian Lewis menjawab bahwa ada 6 penumpang. Lalu masinis memutus komunikasi tersebut. Lewis merasa kesal. Kemudian ia menuju ruang masinis, namun pintunya terkunci. Merasa ada keganjalan, Lewis memutuskan untuk menarik rem darurat. Namun rem itu tidak berfungsi dan masinis malah menambah kecepatan keretanya. Kemudian kereta sampai di pemberhentian keempat. Namun kereta tetap berjalan dengan kecepatan tinggi. Ada 3 pria dewasa yang masih ada di dalam kereta itu termasuk Lewis. Mereka bertiga mulai panik. Mereka menarik semua rem darurat, namun tetap tidak berfungsi. Lewis memberitahu Sarah bahwa kereta tetap melaju dan rem darurat tidak berfungsi. Lewis berusaha membuka pintu kondektur gerbang utama dengan menggunakan kunci yang ia temukan di ruang kondektur kedua.
Pintu pun terbuka. Mereka bertiga berusaha untuk menarik rem tangan agar kereta berhenti. Kecepatan mulai menurun, namun naasnya, masinis malah menambah laju kecepatan keretanya. Mereka bertiga tak mampu untuk menghentikan kereta itu. Kemudian mereka keluar dari ruang kondektor. Mereka semua berdiskusi untuk bisa keluar dari kereta itu. Salah satu dari mereka menelpon polisi. Singkat cerita, ketika akan melewati jalan raya, kondekturnya tidak ada. Maka, palang pintu tidak ada yang menutup. Dan tiba-tiba, kereta pun menabrak sebuah mobil yang tak berdosa. Kereta terus melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, Eileen mengalami serangan jantung. Lewis berusaha memeriksa dan membantunya untuk bernapas. Ia melakukan CPR agar jantung Eileen bisa kembali normal. Namun naasnya, Eileen tidak dapat diselamatkan. Ia pun meninggal dunia. Penumpang di kereta itu tinggal 5 orang. Mereka adalah penumpang terakhir. Sedangkan jalur kereta akan berakhir sekitar setengah jam lagi. Mereka memutuskan untuk mendobrak pintu masinis dengan menggunakan alat seadanya. Lewis berusaha sekuat tenaga mendobrak pintu itu. Namun, pintu tetap tidak bisa dibuka. Kemudian giliran Jen mendobrak pintu itu. Namun, tetap tidak bisa. Lewis kembali mencoba. Ia berhasil memecahkan kaca pintu itu. Lalu ia masuk ke ruangan itu. Lewis terkejut melihat kondektur yang sudah meninggal dengan beberapa luka memar di tubuhnya. Untuk menemui masinis, masih ada satu pintu lagi. Lewis memanggil-manggil masinis dari balik pintu. Namun masinis enggan menjawabnya. Kemudian Lewis mengambil tongkat dan berusaha mendobrak pintu itu. Ketika pintu didobrak, masinis membunyikan bel kereta yang sangat berisik. Lewis tidak bisa membuka pintu itu dan ia pun menyerah. Kemudian mereka kembali berdiskusi. Mereka berpikir bahwa masinis sedang melakukan bunuh diri massal. Kemudian Sarah melihat buku pemandu kereta dan mereka membaca tentang penghubung kereta. Mereka pun mempunyai ide untuk melepas penghubung gerbong kereta. Kemudian mereka mulai mencari letak penghubung gerbong. Untuk melepas penghubung gerbong sangatlah sulit, karena kereta melaju dengan kecepatan tinggi. Mereka pasrah. Kemudian mereka bersantai sejenak untuk minum. Jen memutuskan untuk keluar dan membuka penghubung gerbong itu. Jen berusaha sekuat tenaga. Namun untuk membuka penghubung sangatlah sulit jika tidak menggunakan alat apapun. Kereta tetap bergerak dengan sangat cepat. Tiba-tiba, tangan Jen terkilir. Lewis berusaha membantu Jen untuk masuk ke dalam kereta. Ia pun berhasil menyelamatkan Jen. Tiba-tiba, kereta berhenti di tengah terowongan. Mereka terjebak di situ. Pintu kereta hanya bisa dibuka sedikit seukuran Max saja. Mereka hanya bisa pasrah. Lewis berpikir agar menyelamatkan Max dari kematian. Ia menyuruh Max untuk keluar dari kereta. Namun Max menangis, ia tidak mau. Ia ingin bersama ayahnya. Akhirnya Max tidak jadi keluar dari kereta itu. Dan kereta pun kembali melaju. Kemudian Lewis mempunyai ide untuk melepas penghubung gerbong dengan meledakkan gas pemadam. Lewis mulai menata persiapan. Benda-benda yang mudah terbakar ia tumpuk di atas penghubung gerbong. Kemudian gas pemadam ia sisipkan di antara benda-benda itu. Ia menuangkan minuman beralkohol agar api bisa menyala dengan cepat. Api pun dinyalakan. Lewis berlari menuju ke belakang agar tidak terkena percikan api. Dan dengan cepat, gas pemadam pun meledak. Namun naasnya, penghubung gerbong masih terikat. Lewis berusaha untuk melepaskan penghubung itu. Ia membukanya dari gerbong yang berbeda. Ia dibantu oleh seorang pria yang juga terjebak di situ. Lewis berhasil melepas penghubung gerbong itu. Namun naasnya, ia tidak segera melompat ke gerbong yang sudah terlepas. Ia masih berada di gerbong utama. Kereta masih melaju. Dan sebentar lagi rel kereta sudah habis. Mungkin kereta akan meledak karena relnya sudah tidak ada. Kereta mulai terbakar. Lewis memutuskan untuk melompat dari kereta meskipun kereta tetap melaju dengan kecepatan tinggi.
Sarah dan Max mencari di mana keberadaan Lewis, dan dia menemukan Lewis. Dan ternyata Lewis masih hidup. Mereka semua sangat senang karena selamat dari kejadian mengerikan itu. Dan mereka pun menunggu ambulan datang. Film pun berakhir. Bagi kalian yang belum paham tentang film ini, aku ceritain dari sudut pandangku sendiri. Jadi, malam itu Lewis bersama putranya menaiki sebuah kereta dari London menuju Tonbridge. Namun ketika sudah sampai di tempat tujuan, kereta tetap melaju dengan sangat kencang. Di dalam kereta tinggal 6 orang. Masinis yang ada di kereta itu ingin bunuh diri. Karena rel kereta sudah habis, mereka mencari-cari untuk bisa melepaskan gerbong kereta. Dan mereka pun berhasil melepaskannya. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa guys.